Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, untuk pertama kalinya selama kurang lebih sekitar 32 tahun lamanya. Ingat ya, 32 tahun lamanya. Bahkan usia ini lebih tua daripada usia Bitcoin itu sendiri. Untuk pertama kalinya dalam kurang lebih sekitar 32 tahun terakhir ini terjadi sebuah pergerakan yang cukup aneh ya, atau cukup ambigu. Yaitu kemarin itu kalau kalian tahu bahwasanya jam 1 malam kemarin itu adalah FOMC ya, dimana keputusan untuk suku bunga Amerika Serikat mau naik, turun, ataupun netral. Dan kalau misalkan kalian itu nggak tahu, keputusan suku bunga itu diambil oleh 12 petinggi di sana yang terdiri dari 7 gubernur pusat, termasuk Powell itu sendiri ya. Kalau Powell itu kan ketuanya. Jadi dari 7 orang itu Powell itu ketuanya dan gubernur pusatnya itu ada kurang lebih sekitar 6 anggota ya. Lalu 1 presiden The Fed di New York. New York itu seperti ibu kotanya ya. Kalau Powell itu sebagai pusatnya ya. Kalau misalkan kalian nanya gimana analoginya, presiden The Fed New York itu hanya bersifat lokal. Kalau misalkan Powell ini bersifat universal alias seluruh yang ada di dalam wilayah Amerika Serikat. 4 presiden bank regional atau bank yang ada di dalam Amerika Serikat dan totalnya adalah 12 anggota. 7 gubernur pusat termasuk Powell ya. Jadi 6 gubernur pusat plus Powell, 1 presiden The Fed New York dan 4 orang presiden bank regional gitu ya. Dari 12 orang ini mendapatkan sebuah power ya, di mana mereka berhak untuk memutuskan mau kemanakah arah suku bunga ditetapkan. Mau dinaikkan atau diturunkan ataupun netral. For your information aja supaya kalian juga tahu tentang video ini, Bitcoin itu pernah crash atau pernah bull gara-gara suku bunga. Jadi kalau kalian nanya, Bang seberapa berpengaruh sih lo bahas tentang suku bunga? Itu sangat berpengaruh karena suku bunga sanggup untuk mengcrashkan Bitcoin lebih dari 80% dan suku bunga juga sanggup untuk membuliskan Bitcoin lebih dari 80%. Jadi for your information aja, kalau suku bunga turun berarti Bitcoin akan bullish. Kalau suku bunga naik, Bitcoin akan crash atau turun secara nggak masuk akal. Dan dalam tahun 2025 ini suku bunga itu netral, makanya tidak ada pergejolokan yang dari internal The Fed itu sendiri. Nah, dari masa 32 tahun itu biasanya paling banyak itu 1 orang yang menentang, dan yang terjadi kemarin ini cukup rada creepy ya, dimana 2 anggota dari 12 pengambil keputusan The Fed itu memutuskan untuk decline atau desain, atau kalau bahasa kitanya itu menolak untuk keputusan. Jadi sistemnya adalah 12 orang itu tadi membuat sebuah keputusan di mana semuanya akan di vote dan secara tidak langsung vote yang paling besar itu menjadi sebuah keputusan utama atau keputusan ketok meja. Dari 12 anggota tersebut, 2 itu menolak dan 1 absen. Walaupun pada akhirnya
suku bunga tetap netral, tapi ini benar-benar di luar dari 32 tahun terakhir. Intinya lebih tua dari usia Bitcoin itu sendiri. Kalau kalian kira market ini sedang santai, itu benar-benar salah. Market ini sedang menunggu pergejolakan yang cukup signifikan yang akan membuat kita kaget semuanya. Dua orang kemarin yang menolak adalah salah satu gubernur top ya, alias bukan gubernur ecek-ecek juga ya. Yang pertama adalah Michael Bowman dan yang kedua adalah Christopher Waller ya. Dua orang ini, si Christopher sama Bowman ini menolak keputusan dari 12 petinggi. Biasanya tuh paling banyak satu lah, ini sampai dua dan satunya absen. Itu lucu banget sih. Karena pertentangan terakhir ini terjadi di tahun 1993. Itu udah terakhir banget. Jadi sudah tidak pernah terjadi selama 32 tahun. Terus efeknya apa bang hubungannya sama Bitcoin? Sekarang Bitcoin menyentuh area sekitar 118.400 dan kemarin pada saat FOMC itu sempat menyentuh area nih ya. FOMC itu jam 1 malam langsung tiba-tiba dump karena memang adanya dua pihak yang desain atau decline atau menolak keputusan mayoritas untuk pertama kalinya dari 32 tahun ini menyebabkan Bitcoin dump ya, dump sekitar 115 ribuan dan sekarang back to rebound ke area 118 ribuan. Efek dari tidak diturunkan suku bunga itu di luar dari ekspektasi pasar yang kalau kalian ngerti biasanya suku bunga itu kan ada forecastnya. Nah sebenarnya kalau kalian ngelihat selama ini baik The Fed, PCA, CPI dan lain sebagainya itu ada beberapa yang konsepnya adalah forecast. Jadi 2 hari 3 kali before itu kejadian sudah ada forecast yang ketepatannya itu mencapai 90% atau 95% atau bahkan lebih. Jadi forecast itu udah benar-benar mutlak. Nah, sebenarnya sebelum ada forecast ada yang namanya proyeksi juga. Proyeksi ini adalah suatu hal yang dimana kita bisa mengukur bagaimana institusi itu berjalan dan itu juga proyeksinya itu dari institusi tersebut. Misalkan Powell juga ngasih tuh instrumen proyeksi terhadap beberapa pihak yang mungkin bisa dibaca, maka dari itu forecast bisa muncul. Dan kemarin keyakinan dari semua orang entitas itu karena proyeksinya di September ini kan ada keputusan suku bunga lagi tuh. Dan itu rumornya adalah suku bunga akan turun, akan menjadi sebuah awal Bitcoin bullish. Kayaknya sih kayak begitu. Cuma karena kejadian ini membuat sebuah paradoks yang cukup aneh yang katanya adalah kredibilitas atau penilaian untuk diturunkan suku bunga menjadi lebih turun lagi. Alias bisa jadi suku bunga itu netral atau bahkan dinaikkan. Atau bahkan ya bisa membuat sebuah awal crash. Walaupun awalnya proyeksinya adalah suku bunga diturunkan. Supaya kalian ingat kalau suku bunga turun itu berarti Bitcoin bullish, kalau suku bunga naik itu Bitcoin akan bearish. Tapi anehnya, di samping ketidakpastian pasar itu, MicroStrategy atau beberapa institusi besar lagi, itu malah memborong Bitcoin senilai $600.000. Ya walaupun jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi $600.000 itu udah lumayan lah ya. Pasar kripto sekarang sedang penuh drama. Tapi setiap crash itu adalah pelajaran, atau setiap volatility adalah sebuah pelajaran atau sebuah signal untuk menjadikan kita mengambil keputusan. Bahkan pemerintah pun bingung mau ngapain. Loh kok bisa bingung Ban? Iya. Adanya dua orang yang menentang itu seolah sinyal bagi kita bahwasanya sedang terjadi internal problem yang ada di dalam The Fed itu sendiri, yang seolah-olah mungkin proyeksinya yang tadinya proyeksinya suku bunga akan diturunkan, tapi karena ada penolakan-penolakan seperti ini yang tidak kompak atau bahkan Powell sendiri itu memvote untuk netral yang harusnya memvote untuk turun ya. Ya, Powell ini walaupun mempunyai satu suara, tapi dia itu mempunyai sebuah power untuk menarasikan di dalam pabrik itu sendiri, berbeda dengan 11 orang lainnya. Tapi ada sebuah paradoks yang mungkin bisa kita perbincangkan. Kalau misalkan kalian nggak ngerti maksud saya, ya udah kalian nggak usah ngerti, takut sakit kepalanya ya. Saya menemukan sebuah paradoks yang cukup aneh ya. Premis 1, semua orang tahu proyeksi The Fed di bulan September itu akan menurunkan suku bunga. Oke, itu premis 1. Lalu premis 2, adanya sebuah penilaian yang kita analogikan 75% September itu akan diturunkan suku bunga atau Bitcoin akan naik. Oke. Premis ketiga, anehnya dengan adanya penolakan dari 2 orang dan 1 orang absen itu membuat sebuah penilaian yang tadinya poin kedua itu 75% menjadi kurang lebih sekitar 50 atau bahkan 40%. Itu semua bukan kata saya, itu memang ada semacam kayak lembaga untuk mengukur hal-hal tersebut. Paradoksnya dari saya, ini bagaimana logikanya ya? Bukankah harusnya kalau ada 2 orang yang menolak keputusan suku bunga dan 2 orang itu setuju untuk diturunkan dibandingkan 9 orang lainnya, harusnya itu menjadi sebuah sinyal positif. Poin kedua tadi naik dari 75 ke 80 atau mungkin 90. Karena memang sudah ada dong yang mendukungnya. Sudah ada 2 orang gubernur The Fed
yang gubernur top juga, yang mendukung suku bunga itu diturunkan. Tapi lalu kenapa alat tolak ukur yang itu punyanya global itu bisa turun? Tingkat kepercayaan suku bunga di bulan September akan diturunkan. Anehnya, harusnya naik dong. Kan udah ada 2 gubernur yang ngedukung. Coba kalian komentar di bawah ini bagaimana, ngerti nggak sih premis saya atau ngerti nggak sih paradoks yang saya sampaikan tadi? Itu tadi ya. Premis pertama bahwasanya proyeksi The Fed September itu diturunkan. Premis kedua, adanya alat tolak ukur di mana 75% suku bunga akan diturunkan. Premis ketiga, tiba-tiba alat tolak ukur tersebut turun dari 75 ke 50. Itu bukan kata saya, itu kata alat tolak ukur tersebut yang nggak mungkin saya publikasikan. Nah, dari situ semuanya, paradoksnya adalah kalau memang gubernur 2 orang itu tadi menolak netralin suku bunga dan mereka mendukung untuk turun suku bunga, harusnya alat tolak ukur tadi itu naik, bukannya malah tambah turun. Walaupun memang ada sih, kalau saya tanya ChatGPT ya mungkin ini karena ketidakpastian pasar atau Powell sendiri memvote untuk netral. Harusnya Powell sebagai figur utama dalam pemangkasan suku bunga atau penaikan suku bunga harus benar-benar ikut serta di dalam hal tersebut. Karena Powell itu menolak turun atau menetralkan suku bunga sehingga seolah-olah 2 orang tersebut gak ngaruh, padahal 2 orang tersebut itu ya menang dong suaranya, karena ya suara Powell pun itu terhitung satu sama dengan 11 orang lainnya. Cuma Powell memiliki power lebih di bagian media atau sebuah ungkapan dari beberapa media sosial ataupun lembaga atau media dan lain sebagainya. Itu paradoksnya kayak gitu aja. Jadi sebenarnya ada apa di dalam dunia ini sekarang tentang The Fed itu? For your information aja, satu lagi, dan saya selalu ingatkan bahwasanya jangan pernah menganggap remeh penurunan suku bunga ya. For your information aja, kalau suku bunga itu sanggup untuk mengcrashkan Bitcoin dan sanggup untuk membullishkan Bitcoin. Ketika nanti September terjadi forecast atau proyeksi atau tiba-tiba terjadi penurunan suku bunga, maka bisa dipastikan Bitcoin akan bullish atau bisa mungkin sekitar 150 sampai 200 ribu. Tapi karena keyakinan kredibilitas itu sudah menurun, bisa jadi itu akan menggunakan sebuah reversal yang tadinya kita semua berpikir untuk Bitcoin akan bullish karena adanya beberapa kejadian yang cukup aneh tadi, bisa membatalkan proyeksi yang akibatnya Bitcoin akan crash. Ya, sekali lagi, kalau bagi kalian semuanya orang baru atau kalian yang tidak paham tentang bagaimana bahayanya suku bunga itu tadi, intinya adalah kalau suku bunga sampai dinaikkan lebih dari 2%, 3%, 4% atau lebih dari 5%, sudah bisa dipastikan Bitcoin akan crash lebih dari 50% atau bahkan sampai ke 70%. Begitu pula sebaliknya, kalau suku bunga diturunkan hingga 5% ke atas, itu sudah pasti Bitcoin akan 200 ribu. Tetapi semua drama ini menurut saya merujuk terhadap sebuah crash atau sebuah awal yang baru. Tapi apakah Bitcoin akan crash? Coba tuliskan pendapat kalian atas dasar semua yang kita bahas hari ini, oke? Semoga bermanfaat video kalian yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Adi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.